Truk Satpol PP dan WH yang mengangkut logistik untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara terjungkal dan terbakar pada Rabu 10 Desember 2025. Jadi insiden ini bermula ketika truk bantuan hendak menyalurkan logistik ke Gampong Sarah Raja di Kecamatan Langkahan menggunakan dua unit truk Satpol PP dan WH. Dan setiba di Gampong Pante Gaki Bale, salah satu truk dengan nomor polisi BL8013 KI terjebak lumpur. Kemudian kendaraan tidak dapat bergerak karena kondisi jalan yang lengket dan ban truk ini kemudian pecah. Dan Tribuners, untuk menyimak informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Jafaruddin. Selamat sore, rekan. Ya, selamat sore Nurma. Rekan, berdasarkan informasi yang Anda dapat terkini, bagaimana hasil penyelidikan awal dari kepolisian terkait penyebab pasti kebakaran tersebut? Baik, dari Aceh Utara dapat dilaporkan bahwa sebuah truk Satpol PP dan Wilayatul Hizbah Aceh Utara yang saat itu pada Rabu tanggal 10 bulan Desember 2025 sore sedang mengangkut bantuan yang tujuannya adalah Dusun Sarah Raja yang merupakan dusun yang berada dipisahkan dengan sungai di berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan rombongan Bupati bersama dengan petugas Satpol PP dan juga WH pada saat masuk ke Langkahan masuk ke jalur yang memang sedang berlumpur sehingga tidak bisa dilewati dan mereka mencoba kembali untuk masuk melalui jalur alternatif lain. Namun sesampai di kawasan desa Gaki Bale, sejumlah warga yang melihat mobil yang membawa truk tersebut sedang terjebak lumpur, kemudian mendekati mobil tersebut dan meminta bantuan untuk diturunkan di lokasi tersebut. Namun petugas menjelaskan bahwa bantuan ini akan disalurkan ke Dusun Saraharaja yang merupakan dusun yang terpisah dengan Desa Lubuk Pusaka di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Namun pada saat itu masyarakat menjadi marah. Kemudian setelah truk guling tersebut, belakangan kita peroleh informasi bahwa truk tersebut adalah dibakar oleh massa karena memang ada yang memprovokasi. Sebelumnya, sebelum dibakar truk tersebut, petugas juga sudah menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan diserahkan kepada warga. Namun entah bagaimana karena warga sudah diprovokasi oleh salah satu warga di dalam kelompok tersebut sehingga menjadi terprovokasi dan kemudian membakar mobil tersebut sehingga bantuan yang sudah terguling tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh petugas yang akan disalurkan ke dusun Saraharaja. Saat ini Kepala Satpol PP sudah menyiapkan surat dan akan melamporkan kasus tersebut ke Polres Aceh Utara. Iskandar kepada serambinews.com tadi sore juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan surat dan akan menyampaikan secara tertulis di sore ini. Namun dari pihak Polres Aceh Utara yang bisa kita kumpulkan informasi sampai dengan saat ini bahwa mereka sedang melakukan proses penyelidikan dan menunggu laporan dari pihak Aceh Utara ataupun dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh Utara. Norma. Baik rekan, atas provokasi dugaan yang terjadi di sana, apakah polisi ini telah mengantongi identitas atau bahkan mengamankan beberapa warga yang diduga menjadi provokator atau pemicu kericuhan di lokasi tersebut? Ya, dapat kita laporkan juga bahwa tadi Serambi mencoba menghubungi Kasih Humas AKP Bambang di Polres Aceh Utara untuk menanyakan perkembangan terkait dengan kasus dugaan pembakaran truk milik Satpol PP dan WH yang sedang mengangkut bantuan ke kawasan pedalaman di Kecamatan Langkahan. Namun barangkali karena pasca banjir di sejumlah kecamatan di Aceh Utara sampai saat ini juga jaringan seluruh dan juga termasuk listrik di sana juga masih terganggu sehingga menyebabkan arus komunikasi
tidak lancar. Namun dari informasi lain yang kita peroleh dari petugas di kepolisian, namun saat ini mereka masih menunggu laporan dan juga sedang mengumpulkan keterangan dan barang bukti dari lokasi kejadian setelah kejadian pembakaran dugaan truk Satpol PP dan WH milik Aceh Utara tersebut, Nurma. Baik, kemudian rekan Jafaruddin, saat dialog itu memanas dan juga terjadi dorongan massa, langkah taktis apa yang diambil oleh anggota Satpol PP dan juga WH yang bertugas di lokasi untuk mendinginkan situasi di sana? Ya, petugas Satpol PP berdasarkan informasi yang kita peroleh sudah berusaha mencoba mendinginkan suasana dengan cara bahwa bantuan yang akan disalurkan ke Dusun Sararaja dibatalkan dan akan disalurkan di Desa Pantai Gaki Bale. Namun karena memang ada warga yang memprovokasi sehingga masyarakat yang sudah berkumpul di kawasan itu terprovokasi dan kemudian sempat pengakuan daripada seorang petugas Satpol PP, bahkan dia mengaku sempat dipukul oleh warga dan kemudian mereka mencoba menyelamatkan diri dan kemudian truk tersebut dibakar. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Utara Iskandar menyampaikan bahwa ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi bila memang bantuan yang akan disalurkan tersebut adalah jatahnya untuk masyarakat lain. Karena berdasarkan informasi juga yang diperoleh, saat ini petugas juga sedang menyalurkan bantuan agar memang bantuan yang diperoleh oleh para korban banjir itu supaya memang lebih merata. Dan bantuan tersebut juga akan disalurkan secara berkesinambungan kepada seluruh masyarakat. Saat ini juga petugas sedang memetakan titik-titik mana yang akan terus dilakukan penyaluran bantuan. Untuk diketahui bahwa tidak semua lokasi di kawasan Aceh Utara itu bisa dijangkau dengan menggunakan roda 4 karena memang masih ada titik-titik yang memang masih tergenang yang masih berlumpur yang sehingga tidak mudah dilewati dengan roda 4 begitu ya. Hal inilah yang salah satunya menyebabkan proses distribusi bantuan ke kawasan di pedalaman Aceh Utara tersebut agak sedikit terkendala. Nurma. Baik, terakhir adakah informasi tambahan mengenai berita tersebut, rekan? Ya, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil atau yang akrab disapa dengan Ayawa menyayangkan kejadian tersebut karena pada saat itu juga rencana akan mengunjungi di Dusun Sarah Raja. Namun Ayawa menyampaikan bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan Ayawa juga menyampaikan kepada masyarakat untuk bersabar dan memastikan bahwa distribusi bantuan kepada korban banjir dipastikan itu akan diperoleh oleh semua korban yang menjadi korban banjir. Bantuan tersebut pasti akan disalurkan kepada semua titik pengungsian. Namun karena memang dampak banjir yang kali ini sangat luas dari 27 kecamatan 25 yang terendam dan jumlah titik pengungsi itu mencapai 400 sehingga tidak memungkinkan ataupun membutuhkan waktu yang tidak cukup dengan 1 hari dalam rangka untuk mendistribusikan bantuan dari posko utama yang berada di kawasan Lusmawe untuk didistribusikan ke kawasan pedalaman. Karena sebelumnya di Aceh Utara di kawasan Lusukon yang menjadi pusat pemerintahan itu tidak bisa didirikan posko karena di kawasan tersebut juga terendam banjir dan baru sepekan kemudian banjir baru surut, namun terkendala lain di pendirian posko di Lusukon karena memang arus listrik dan juga jaringan seluler yang memang sampai dengan saat ini bahkan dari 27 kecamatan di Aceh Utara sebagian besar sampai dengan saat ini selain daripada jaringan listrik juga jaringan seluler juga belum pulih. Hal inilah yang menyebabkan juga menjadi terkendala dalam proses perizinan. Pun demikian, Ayawa menyampaikan bahwa untuk dan menghimbau masyarakat supaya memang bersabar dan memastikan bahwa seluruh bantuan yang ada di Aceh Utara pasti akan didistribusikan kepada korban banjir. Nurma. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.